Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidatun Nikmah, moderator dari kelompok 5. Kami akan mencoba mempresentasikan tentang tes Chi-square. Kelompok 5 beranggotakan Anissa Widya NIM 38, Hesti Prihandari NIM 5, Yatin Ekawati NIM 16, dan saya sendiri Hidatun Nikmah NIM 28. Nah, di sini kita akan membahas pengertian mengenai tes Chi-square. Nah, teman-teman bisa melihat kan, itu seperti tanda X, tapi itu bukan tanda X, melainkan itu bacanya Chi-square. Jadi, tes Chi-square ini tes yang dapat digunakan untuk menentukan apakah hipotesis genetika sesuai dengan hasil yang didapatkan. Namun, bukan untuk menentukan apakah hipotesis tersebut betul atau tidak. Hanya menentukan ya apakah hipotesisnya sesuai dengan hasil yang didapatkan atau tidak. Nah, misalkan nih, dari tanaman kacang polong yang tinggi dikawinkan dengan kacang polong yang pendek. Nah, hipotesis genetikanya menghasilkan 3 tinggi dan 1 pendek. Nah, sedangkan hasil yang didapatkan ini adalah 2 tinggi dan 2 pendek. Di sini ada rumus tes Chi-square. Teman-teman bisa melihat. Jadi ini ada C kuadrat sama dengan sigma OI min EI dikuadratkan ya, lalu per EI. Nah, C kuadrat ini kan nilai Chi-square-nya. Lalu C ini jumlah fenotip yang tidak terikat satu dengan lainnya atau biasa disebut dengan degree of freedom. Lalu ada OI sama dengan FO yaitu frekuensi hasil yang diamati. Lalu ada EI yaitu frekuensi yang diharapkan, dan D yaitu deviasi, nilai perbedaan antara jumlah hipotesis dengan hasil yang diperoleh. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai tes Chi-square pada persilangan monohibrid akan dilanjutkan oleh Mbak Eka. Saya Yatin Ekawati NIM 16. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Cida, yaitu mengenai tes X kuadrat untuk 2 kelas fenotip. Contoh soalnya, suatu tanaman berbatang tinggi heterozigotik menyerbuk sendiri dan menghasilkan keturunan yang terdiri dari 40 tanaman berbatang tinggi dan 20 tanaman berbatang pendek. Apakah hasil tersebut dapat dipercaya akan kebenarannya? Nah, jawabannya menurut Mendel, maka suatu monohibrid yang menyerbuk sendiri seharusnya menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3 tinggi, 1 pendek. Jadi, secara teoretis akan didapatkan 45 tanaman berbatang tinggi dan 15 tanaman berbatang pendek. Nah, selanjutnya diperoleh tingginya 40, pendeknya 20 seperti soal yang sebelumnya. 40 ditambah 20 jumlahnya 60. Nah, sesuai ramalan kita atau sesuai dengan pemikiran kita, tingginya 45, pendeknya 15. 45 ditambah 15 sama dengan 60. Divisiasi 40 dikurangi 45 sama dengan min 5. Nah, terus divisiasinya untuk pendeknya itu 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Selanjutnya divisiasi min setengah. Nah, itu lambang kayak bintang. Itu menurut para ahli statistik, maka khusus untuk 2 kelas fenotip ini perlu diterapkan koreksi Yates pada nilai divisiasi, yaitu mengurangi nilai divisiasi dengan 0,5. Nah, hasilnya berarti min 4,5 yang tingginya, yang pendeknya 4,5. Nah, selanjutnya divisiasi min setengah dikuadratkan. Nah, hasilnya tinggi 0,45, pendeknya 1,35. Nah, untuk X kuadratnya sama dengan 0,45 ditambah 1,35 sama dengan 1,80. Selanjutnya kita menggunakan tabel
X kuadrat. Nah, tabelnya seperti itu. Nah, penjelasannya, dalam tabel itu, deretan angka paling atas mendatar ialah nilai kemungkinan. Makin ke arah kanan, nilai kemungkinan itu makin menjauhi nilai 1, yang berarti bahwa data hasil percobaan yang diperoleh itu tidak baik. Makin ke arah kiri, nilai kemungkinan makin mendekati nilai 1 atau 100%, yang berarti bahwa data percobaan yang diperoleh adalah baik. Deretan angka dalam kolom paling kiri atau dari atas ke bawah menyatakan besaran derajat kebebasan. Angka-angka lainnya di dalam tabel itu merupakan nilai X kuadrat. Penyelidikan secara matematik oleh para ahli statistik menyatakan bahwa apabila nilai X kuadrat yang didapat dari perhitungan terletak di bawah kolom nilai kemungkinan 0,05 atau kurang 0,01 atau 0,001, itu berarti bahwa faktor kebetulan hanya berpengaruh sebanyak 5% atau kurang. Ini berarti pula bahwa ada faktor lain yang ikut mengambil peranan dan yang lebih berpengaruh pada kejadian itu, sehingga data percobaan yang didapat dinyatakan buruk. Nilai X kuadrat tersebut dikatakan signifikan atau berarti. Maksudnya defisiasi atau penyimpangan sangat berarti dan ada faktor lain di luar faktor kemungkinan yang mengambil peranan di situ. Apabila nilai X kuadrat yang didapat dari perhitungan letaknya di dalam kolom nilai kemungkinan 0,01 atau bahkan 0,001, itu berarti bahwa data yang diperoleh dari percobaan itu sangat buruk. Nilai X kuadrat itu lalu dikatakan sangat berarti, bahasa Inggrisnya itu highly significant. Jadi, defisiasi ini sangat berarti dan faktor kemungkinan sangat besar peranannya. Mari kita kembali dilanjutkan uraian dari contoh di muka. Dari perhitungan telah didapatkan bahwa X kuadrat sama dengan 1,80. Nah, yang tadi ya. Karena ada dua kelas fenotip, yaitu batang tinggi dan batang pendek, berarti ada derajat kebebasan 2 min 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kita ikuti nilai-nilai X kuadrat dari kiri ke arah kanan pada baris teratas dari tabel. Angka 1,80 tidak tercantum, tetapi terletak antara angka 1,07 dan 2,71. Ini berarti lebih kecil daripada 3,84. Nilai kemungkinannya terletak antara 0,10 dan 0,30, berarti lebih besar daripada 0,5. Jadi K1 sama dengan antara 0,10 dan 0,30. Karena nilai kemungkinannya lebih besar dari 0,05, maka data percobaan itu dapat dianggap masih bagus, masih memenuhi perbandingan 3:1, dan tidak ada faktor lain di luar faktor kemungkinan yang berperanan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Brihandari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai contoh soal di hibrid. Soalnya adalah persilangan tanaman ercis biji kuning licin dengan ercis biji hijau keriput. Pada F2 dihasilkan 315 biji kuning licin, 101 biji kuning keriput, 103 biji hijau licin, dan 32 biji hijau keriput. Buktikan bahwa nisbah tersebut mengikuti nisbah 9:3:3:1. Untuk jawabnya, di sini fenotipnya adalah kuning licin, kuning keriput, hijau licin, dan hijau keriput. Dari O ini adalah yang diperoleh ya. Untuk yang tadi fenotipnya, yang kuning licin 315, kuning keriput 101, hijau licin 108, dan hijau keriput 32.
Dan E-nya, E ini adalah simbol dari yang diperkirakan, yaitu 313 dari 315 ini, 104, 104, dan 35 untuk hijau keriput. Sementara deviasinya, deviasi adalah O dikurangi E. Jadi 315 dikurangi 313 sama dengan 2, 101 dikurangi 104 sama dengan minus 3. Untuk hijau licin 108 dikurangi 104 sama dengan 4. Untuk hijau keriput 32 dikurangi 35 adalah minus 3. Kemudian ada deviasi dikuadratkan, kemudian dibagi dengan yang diperkirakan ini. Deviasinya 2 dikuadratkan sama dengan 4, kemudian dibagi dengan yang diperkirakan, yaitu 313. 4 dibagi 313 sama dengan 0,01. Kemudian deviasi untuk kuning keriput adalah adalah minus 3, mohon maaf. Adalah minus 3, dikuadratkan adalah 9, kemudian dibagi 104 sama dengan 0,09. Kemudian untuk deviasi hijau licin adalah 4, dikuadratkan adalah 16, dibagi dengan E sama dengan 0,15. Kemudian deviasi dari hijau keriput adalah minus 3 dikuadratkan sama dengan 9, kemudian dibagi dengan E 35 sama dengan 0,25. Dengan jumlahnya, yang ini O atau yang diperoleh adalah 556, E-nya juga sama 556, kemudian deviasi yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan yang diperkirakan adalah X kuadratnya adalah berjumlah 0,51. Perhitungannya, ini lihat ke bawah ya, ini kan ada 4, 9, yaitu 9331 per 16. 16-nya adalah jumlah dari ini, nisbahnya 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Kemudian kali 556. 556 ini dari yang tadi, jumlah tadi. Jadi yang pertama, 9 bagi 16 kali 556 adalah 312,75. Ini kan kalau dibulatkan 313 ya. Kemudian yang kedua, 3 per 16 kali 556 sama dengan 104,25. Yang dibulatkan adalah 104. Kemudian juga ada yang bawahnya juga sama, 3 per 16 kali 556, 104. Dan yang terakhir 1 per 16 kali 556, 34. Ini hasilnya mengikuti nisbah ya, 313 yang pertama, dari nisbah 9, 104 dari nisbah 3, 104 dari nisbah 3 lagi, dan 35 dari nisbah 1. Jadi nisbahnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, selanjutnya kita mencari derajat kebebasan. Diketahui X kuadratnya bernilai 0,51. 0,51 dari sini ya, pojok kanan bawah, X kuadrat sama dengan 0,51. Kemudian derajat kebebasan rumusnya N-1, dengan N adalah jumlah kelas. Jumlah kelasnya ada 4, yaitu hijau licin, kuning licin yang tadi itu ya. Yang ini fenotipnya. Kuning licin, kuning keriput, hijau licin, hijau keriput.
kan ada 4. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Derajat kebebasannya 3. Selanjutnya kita mencari letak kemungkinan. Nah, kalau letak kemungkinannya lebih dari 0,50 berarti datanya itu dianggap baik dan sesuai dengan hukum Mendel. Kita cari nilai X-nya tadi. X-nya 0,51, derajat kebebasannya 3. Ini ya. Derajat kebebasannya 3. 3, kemudian 0,51 letaknya di mana? Karena tidak ada angka yang bernilai 0,51, maka harus mencari di antaranya. Jadi di antara ini ya, 0,58 dan 0,12. Letaknya 0,90 sampai 0,99. Yang di atas ini, acuannya yang di atas, tabel paling atas, tabel mendatar paling atas. Nah, kalau sudah diketahui, data percobaan kan mendekati angka 1 ya. Karena ini datanya kan semakin ke kiri. Nah, semakin ke kiri itu datanya mendekati angka 1 yang berarti semakin baik dan semakin sesuai dengan hukum Mendel. Kalau semakin kanan kan semakin menjauh dari angka 1. Kalau semakin ke kanan berarti harus melewati ini 0,05, 0,01 itu semakin ke kanan berarti. Kemudian selanjutnya, nah ini. Untuk kesimpulannya, data percobaan mendekati angka 1. Yang berarti bahwa data percobaan yang diperoleh itu baik dan sesuai dengan hukum Mendel. Jadi K3 dengan K sebagai nilai kemungkinannya tadi 0,90 sampai 0,99 dan 3 sebagai derajat kebebasan. Jadi K3 antara 0,90 sampai 0,99. Karena kemungkinannya lebih dari 0,05, maka data tersebut dianggap baik dan tidak ada faktor lain di luar faktor kemungkinan yang berperan. Berarti dapat dikatakan bahwa hasilnya sesuai dengan hukum Mendel. Misalnya sekarang kita mengadakan percobaan dengan melakukan tes cross pada tanaman berbatang tinggi heterozigotik atau T besar T kecil. Hasilnya misalnya berupa 40 tanaman berbatang tinggi dan 20 tanaman berbatang pendek. Apakah data hasil tes cross pada monohibrid T besar T kecil disilangan T kecil akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan 1 batang tinggi dengan 1 batang pendek. Ini hasil percobaannya. Diperoleh batang tinggi 20, batang pendek 20, dijumlahkan 60. Diramal batang tinggi 30, batang pendek 30 berjumlah 60. Deviasi plus batang tinggi plus 10, pendek kurang dari 10 atau min 10. Rumus D dikurangi deviasi dikurangi setengah kurang lebih 9,5 atau plus 9,5. Pendeknya min 9,5. Dikoreksi deviasi dikurangi setengah per E kuadrat tinggi 3,01 pendek 3,01 hasilnya sama dan nilai C square nya 3,01
plus 301 sama dengan 6,02. K1 antara 0,01 dan 0,05. Karena nilai kemungkinan kurang 0,05 atau angka yang dianggap sebagai batas signifikan, maka deviasi ini cukup berarti. Berhubung dengan itu, data hasil percobaan tes cross tersebut tidak baik dan tidak dapat dipercaya, karena ada faktor lain di luar faktor kemungkinan berperan di situ. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengetikan maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.